di mana darah sebelum dia melahirkan itu disebut dengan darah haid, di mana darah itu sudah memenuhi masa minimalnya haid gitu. Tapi darah setelah yang dia melahirkan itu disebut dengan darah nifas. Dan nanti ketika keadaannya itu nifas mendahului haid, kalau yang pertama tadi di mana darah haid itu mendahului nifas, kalau yang kedua ini adanya darah nifas itu mendahului haid. Ketika darahnya terputus, maka ini nanti jarak antara darah yang pertama dengan yang kedua atau jarak antara darah yang sebelumnya dengan yang sekarang itu tidak boleh mencapai 15 hari atau lebih, dengan catatan semua ini masih terjadi dalam lingkup 60 hari. Untuk catatan yang kedua, ketika nanti nifas mendahului darah haid itu nanti di mana nifas sudah mencapai 60 hari kemudian keluar darah lagi, maka darah yang keluar setelah 60 hari ini bisa dikatakan darah haid meskipun nanti jarak pemisah tadi hanya sebentar atau lahdoh, seperti itu. Ketika nanti berurutan atau bersambungan di mana darah haid itu keluar setelah nifas langsung berurutan, jadi selama 60 hari lebih ini, dimana tadi contoh saya seseorang itu mengalami nifas selama 60 hari pas di waktu zuhur, dimana waktu asar dia mengalami suci, kemudian di waktu maghrib dia mengalami keluar darah kembali, itu nanti maghribnya sudah bisa dikatakan haid. Itu untuk contoh yang pertama atau cabangan masalah yang pertama. Karena untuk catatan seperti kejadian yang seperti itu hanya disyaratkan bahwasanya ini nanti jaraknya hanya sebentar, meskipun hanya sebentar itu nanti sudah dikatakan haid. Kemudian ketika darah itu keluar secara mutasil atau beruntun, maka ini nanti darah di mana waktu maghrib ini keluar dia dinamakan darah istihadoh. Seperti itu. Otomatis kalau istihadoh maka dia juga wajib melaksanakan sholat-sholatnya seperti orang istihadoh. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan contoh-contoh dari jadwal yang tertera di tabel kitab ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita ambil contoh sendiri untuk memudahkan pemahaman. Untuk yang saat ini saya akan mengikuti contoh yang ada di sini. Ini contoh damul ingkito. Contoh yang pertama, darah nifas keluar yaitu selama 30 hari. Baik nanti kemudian dia keluar lagi berselang tidak lebih dari 15 hari. Maka itu nanti disebut darah nifas. Tapi kalau nanti dia keluarnya setelah 15 hari, dia mengalami ingkito udam atau terputusnya darah selama 15 hari atau lebih, maka hukum darah setelahnya nanti, setelah ingkito ini adalah darah haid. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika nanti dia mengalami nifas selama 30 hari, kemudian mengalami masa nako atau masa bersih selama 10 hari. Maka ini nanti darah setelah ingkito udam, setelah terputus ini disebut dengan darah nifas. Itu. Adapun darah nifas yang mana sudah mencangkup 60 hari, kemudian dia mengalami masa nako yang hanya sebentar atau lahdoh, itu nanti darah setelahnya disebut dengan darah haid. Untuk yang terakhir, ketika nanti dia mengeluarkan darah selama 70 hari tanpa adanya pemisah, maka ini nanti darah setelah 60 yaitu 61 itu nanti disebut dengan istihadoh, seperti itu. Dan hukum-hukum istihadoh ini nanti ada beberapa bagian yang mana nanti kalau untuk orang nifas pembagiannya itu seperti ini. Akan saya bahas secara garis besar dulu. Pembagiannya kalau untuk orang nifas nanti
mubtadah mumayyizah. Orang haid juga ada mubtadah mumayyizah. Cuman kalau di orang haid yang namanya mubtadah itu yaitu artinya kan awalan, permulaan. Berarti kalau dalam orang haid mubtadah mumayyizah itu bagi orang yang belum pernah haid kemudian sekalinya dia keluar darah itu sudah melebihi batas maksimalnya haid. Dia langsung istihadah gitu. Kalau untuk di bab nifas itu nanti mubtadah itu bagi orang yang belum pernah melahirkan gitu. Kalau untuk muqtadah berarti orang yang sudah pernah melahirkan, otomatis dia sudah memiliki adat dan sudah bisa memahami, dia sudah memiliki adat dan juga sudah bisa memahami siklus-siklus nifas-nifas sebelumnya itu. Untuk selanjutnya saya lanjutkan di al-farqu bainal haidi wan nifas, yaitu perbedaan antara haid dan nifas. Adakah perbedaannya? Ada. Di haid dan nifas itu sama-sama keluar darah, sama-sama ada nanti batas maksimal, sama-sama tidak boleh sholat, sama-sama tidak boleh puasa, sama puasanya juga wajib diqadha, itu sama. Cuman perbedaannya di sini. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau di masa haid aqallul haidi yaitu yaumun wa lailatun, yaitu paling sedikitnya haid sehari semalam atau 24 jam. Sedangkan untuk aqallun nifas yaitu lahdoh atau masa sebentar. Jadi tidak dikoyiti sama sekali. Entah itu berapa jam, berapa hari, tidak ada koyit sama sekali. Kemudian di aksaruhu atau batas maksimalnya. Aksaru haid yaitu 15 hari, sedangkan aksaru nifas yaitu 60 hari. Jadi batas maksimalnya juga berbeda. Kemudian ghalibuhu atau batas umumnya haid itu 6 atau 7 hari. Sedangkan kalau batas umumnya, masa umumnya nifas itu adalah 40 hari. Ini perkara yang membedakan yang pertama, yaitu dari segi aqallu, aksaru dan ghalib, di mana masa-masa haid dan nifas itu berbeda. Itu. Untuk perkara yang membedakan yang selanjutnya yaitu ya ta'allaku bihil bulughi wal idati wal istibra'. Ini dalam masa haid. Kalau masa haid itu dikatakan ya ta'allaku utawi nyambung bihi kelawan haid bulugu opo bulugu balik wal idatul ida wal istibrak wal istibrak, di mana adanya haid itu berhubungan dengan adanya balik, iddah dan istibrak itu. Sedangkan kalau untuk nifas itu tidak ada hubungannya dengan tiga hal ini. Kenapa dihubungkan dengan tiga hal ini? Dikatakan ini berhubungan atau berta'aluk, berkesinambungan dengan masa iddah, istibrak dan balik. Karena gini, ketika nanti dia haid, mengalami haid, itu nanti dia sudah dianggap balik karena dia sudah memenuhi syarat-syarat balik. Kemarin syarat-syarat balik ada 3. Yang mana yang pertama telah sempurnanya umur 15 tahun baik bagi laki-laki atau perempuan. Sedangkan untuk yang kedua yaitu mengalami ihtilam baik bagi laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir yaitu mengalami haid bagi perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun atau umurnya haid gitu. Jadi ketika nanti seorang perempuan ini telah mengalami keluar darah yang mana sudah memenuhi syarat-syaratnya haid, sudah mencapai umurnya haid dan lain sebagainya, sudah memenuhi syaratnya haid, maka ini nanti dia sudah dikatakan balik. Maka di sini adanya catatan haid dan balik itu saling berhubungan, seperti itu. Kemudian untuk iddah, karena perhitungan masa iddah itu menggunakan hitungan suci atau hitungan haid, yaitu gini, kalau untuk orang iddah tertalak maka dia akan hitungannya 3 kali sucian, maka dari itu dia dikatakan masih ada hubungannya dengan haid. Sama istibrak adalah pembebasan dari haid ini. Jadi masa iddah ini selesai, itu nanti namakan istibraknya dia. Jadi istibrak sama iddah itu saling berkesinambungan, pembebasan ini.
Maka dari itu haid ini berhubungan dengan tiga hal ini, yaitu balik, iddah, dan istibra.